Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian saham. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri, nama Maria Rosari Alfonso, NIM 1919017. Perkenalkan, nama saya Isabel Cardoso, NIM 191901141. Perkenalkan, nama saya Sri Salsa Faradila Jamirano, NIM 191901130. Perkenalkan, nama saya Belda Magusripa, NIM 191901139. Perkenalkan, nama saya Febian Tilabu dengan NIM 191900356. Baik, materi presentasi kami yang pertama, pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham yaitu 1. Hak kepemilikan, 2. Dividen, 3. Capital gain. Hak-hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham yaitu 1. Hak kepemilikan atau control of the firm, yaitu tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. 2. Preemptive right, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Tujuan penilaian saham yaitu saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Nilai buku, 2. Nilai pasar, dan 3. Nilai intrinsik. Nilai buku atau book value merupakan nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Nilai buku dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Berikut nilai pasar atau market value merupakan harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Nilai pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik atau intrinsic value atau fundamental value merupakan nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar nilai intrinsik, overvalued, jual. Dan jika nilai pasar lebih kecil nilai intrinsik, undervalued, beli.
Selanjutnya, menentukan nilai intrinsik. Yang pertama, analisis fundamental, yaitu menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal, yaitu menghitung nilai intrinsik dan data perdagangan, saham, harga dan volume penjualan yang telah lalu. Yang pertama, kita akan membahas analisis teknikal. Pada analisis teknikal, terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang. Menggunakan grafik atau chart untuk menemukan pola pergerakan harga saham. Support level, yaitu tingkat kisaran harga pada saat analisis mengharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar, atau lower boundary atau batas bawah. Resistance level, yaitu tingkat kisaran harga pada saat analisis berharap terjadi peningkatan yang signifikan atas penawaran saham di pasar, atau upper boundary atau batas atas. Analisis teknikal ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau chart, sehingga para penganut aliran ini sering disebut chartis. Catatan kritis terhadap analisis teknikal. Yang pertama, terlepas sejauh mana kita percaya akan pemikiran yang melandasi analisis teknikal, nampaknya jenis analisis ini yang sering dipakai para praktisi di bursa. Yang kedua, dari sisi akademisi yang jadi pertanyaan adalah, kalau benar pola pergerakan harga saham mempunyai gerakan tertentu dan akan berulang, bukankah pola tersebut akan dapat diprediksi? Bukankah informasinya hanyalah perubahan harga saham di waktu lalu yang dapat diperoleh oleh semua pemodal? Dan yang terakhir, dengan demikian, para pemodal akan bereaksi sesuai dengan prediksi tersebut, sehingga akhirnya pola tersebut akan hilang, sehingga tidak berpola lagi. Selanjutnya, analisis fundamental. Tahapan proses analisis top-down. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar modal. Yang kedua, analisis industri. Dan yang ketiga, analisis perusahaan. Berikutnya, analisis ekonomi. Terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara, apalagi terhadap suatu perusahaan. Menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara seperti produk domestik bruto atau GNP, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kurs valuta asing, investasi swasta, dan tingkat bunga. Analisis industri diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa yang pertama, industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda.
Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat risiko industri juga beragam. Dan yang terakhir, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Daur hidup industri atau dikaitkan dengan nilai penjualan, yaitu tahap permulaan, pertumbuhan, kedewasaan, stabil, penurunan. Persaingan dalam industri, Michael Porter, Five Forces of Competitive Internal Rivalry, New Entrants, Supplier, Consumers, dan Substitution. Yang berikut analisis perusahaan. Analisis fundamental. Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental. Yang pertama, present value approach atau capitalization of income method, dan yang kedua, price earning ratio approach. Yang pertama, present value approach, yaitu nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diterima investor atau diwakili oleh dividen atau dividend discounted method model. P0 sama dengan sigma T sama dengan 1 kali arus kas T per 1 tambah K di pangkat T. Yang kedua, PE ratio approach, yaitu rasio harga pasar saham terhadap laba dan menunjukkan beberapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Dengan rumus PER sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham atau P dibagi E. Dua komponen utama dalam menganalisis perusahaan, earning per share atau EPS dan price earning ratio atau PER. Kedua komponen dapat dipakai mengestimasi nilai instruksi saham. Dividen yang dibayarkan berasal dari earning dan ada hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Dengan rumus P0 sama dengan DPS dibagi KPS. Dengan diketahui P0 sama dengan nilai saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, KPS sama dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Penilaian saham biasa, expected return, the percentage yield that an investor forecasts from a specific investment over a set period of time, sometimes called the holding period return. Expected return sama dengan R sama dengan dividen 1 ditambah P1 kurang P0 dibagi P0. The formula can be broken into two parts. Dividend yield ditambah capital gain. Expected return sama dengan R sama dengan dividen 1 dibagi P0 tambah P1 kurang P0 dibagi P0. Dividend discount model adalah perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang, dengan rumus P0 sama dengan dividen 1 per 1 tambah R pangkat 1 ditambah dividen 2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah dividen H tambah PH per 1 tambah R pangkat H, di mana H yaitu time horizon for your investment. Pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi karena
Yang pertama, arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Yang ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Yang pertama, model pertumbuhan nol atau Zero Growth Model. Yang kedua, model pertumbuhan konstan atau Constant Growth Model. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau Non-Constant Growth Model. Model pertumbuhan nol atau Zero Growth Model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap dari waktu ke waktu. Dividen akan dipertahankan pada tingkatnya yang sekarang untuk seterusnya dengan rumus PV sama dengan D per K. Oke, lanjutan dari penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa ada 2 dividen, yaitu yang pertama dividen bertumbuh secara konstan atau constant growth model. Terus yang kedua, dividen tumbuh secara tidak konstan atau non-constant growth rate. Dividen bertumbuh secara konstan, yaitu yang pertama, dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Terus yang kedua, model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu atau G konstan. Yang ketiga, model ini cocok untuk perusahaan yang mature dengan pertumbuhan yang stabil. Adapun rumus dividen bertumbuh konstan, yaitu P0 sama dengan D0 dikali 1 tambah G dibagi KS kurang G. P0 adalah harga saham, D0 nilai dividen terakhir, G tingkat pertumbuhan perusahaan, KS tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Model ini disebut Gordon Model sesuai dengan nama penemunya, yaitu Myron J. Gordon. Yang kedua, dividen tumbuh secara tidak konstan, yaitu pada umumnya tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life kills atau early faster growth, faster than economy, then marked with economy growth, then slower than economic growth. Yang berikut adalah langkah-langkah perhitungan non-constant growth. Yang pertama, menentukan estimasi pertumbuhan dividen atau G. Yang kedua, menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Yang ketiga, menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. Yang keempat, menjumlahkan 2 dan 3 untuk mendapatkan P0. Yang berikut warrant. Warrant yaitu yang pertama, suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Yang kedua, biasanya warrant diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. Yang ketiga, sebagai pemanis atau sweetener penerbitan obligasi. Yang terakhir adalah ring issue. Yang pertama, para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Yang kedua, setiap pemegang saham mempunyai 1 ring untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Yang ketiga, apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru, maka ia bisa menjual ring-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kata yang salah dan menyinggung perasaan. Terima kasih.